jahat ini, kata Yesus, dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, ini adalah tanda 3 hari 3 malam. Ini adalah tanda Yesus untuk angkatan jahat dan juga angkatan yang tidak setia. Ada kemudian keadaan di mana tanda ini masih dilanggengkan oleh orang Kristen. Dengan kata lain, Kristenlah yang melanjutkan angkatan jahat dan angkatan tidak setia itu. Karena ini adalah tanda untuk angkatan jahat dan untuk angkatan yang tidak setia. Tapi Kristen sadar tidak itu bahwa ini adalah tanda untuk angkatan jahat? Ya, kalau saya sih nggak merasa ya, karena ini kan jawaban buat orang Yahudi, bukan buat orang Kristen. Lalu pengajaran Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga itu dari mana? Dari orang Batak atau dari orang Yahudi? Ya sesuai dengan ajaran Yesus menurut saya, kan ini nubuatannya seperti itu. Iya, ini nubuatan untuk angkatan jahat, bukan? Iya, tanda Yunus, maksudnya tanda Yunus ini yang dalam kehidupan 3 hari ya. Betul sekali. Nah, ini tanda yang diimani oleh orang Kristen hari ini, betul? Iya. Nah, berarti siapa angkatan jahat itu? Maknanya bukan mengimani apa ya, mengimani bahwa apa yang Yesus katakan ini, tandanya ini, dia tidak akan memberikan penjelasan yang lebih rinci selain tanda Yunus 3 hari di dalam kandungan, di dalam perut ikan. Ya, itulah yang mengimani tanda ini tanda untuk angkatan siapa? Ya orang-orang Yahudi. Angkatan untuk apa? Ya angkatan orang-orang jahat. Orang jahat. Kita tepuk tangan untuk itu. Tidak diberikan sebuah tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sekarang Anda merasa enggak bahwa tanda Yunus ini juga melekat pada Kristen? Enggak. Lalu yang bangkit pada hari ketiga yang dijadikan sebagai simbol kekristenan itu apa? Ya karena memang dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga kan gitu. Itu tanda Yunus atau bukan? Oh, bukan karena Yunus. Yunus sebagai tanda, sebagai nubuatan. saya ulang lagi. Ini karena tanda Yunus atau bukan? Iya. Oke, berarti Kristen adalah angkatan? Nah, itu kan kata-kata ini yang tadi jadi ayat. Kan orang Yahudi yang bertanya, kan bukan orang Kristen yang bertanya di ayat itu. Betul. Yang mengaku sebagai orang Farisi di dalam Filipi 3 itu siapa? Paulus kayaknya. Paulus. Yang mengaku sebagai tokoh dari Kristen dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 itu siapa? Kayaknya Paulus botak. Paulus botak. Lalu siapa yang kemudian mengaku sebagai rasul untuk non-Yahudi? Kalau itu bukan pengakuan Paulus, itu pengakuan jemaah zaman itu. Di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari dalam rahim ibu. Di dalam Galatia 2 nomor 8, aku dipilih untuk non-Yahudi. Di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih jadi rasul untuk non-Yahudi. Aku Paulus. Maka suratku 14 kitab itu untuk non-Yahudi. Pertanyaannya, kalau angkatan jahat ini yang disadur kemudian oleh orang Farisi Paulus, maka dia menjual tanda untuk angkatan jahat ini kepada orang non-Yahudi. Laku ndak ajaran itu? Ya gimana ya, kalau mau dibilang, kalau ada sih yang beberapa yang saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan Paulus sih. Iya, menurut begini Bang, laku ndak angkatan jahat ini setelah Paulus jual ke non-Yahudi? Ya laku lah. Laku, alhamdulillah. Setelah laku berkongkolah orang kemudian membuat sebuah kelompok. Apa nama kelompok itu? Di Antioquia pertama kali disebutkan. Ya, jemaat mula-mula ya. Iya, jadi kita sepakat bahwa Kristen adalah pelanjut angkatan jahat. Makanya Yahudi hari ini sudah 2000 tahun tidak pernah kompak dengan Kristen. Kenapa? Karena angkatan jahat ini
kata Yesus, adalah angkatan yang tidak setia. Nah, coba kita tanya saudara-saudara kita Kristen, mereka mengaku sebagai orang ajaran mereka dari Yahudi, mereka membawa Yahudi, mereka mengagung-agungkan Yahudi, tapi mereka tak setia kepada Taurat. Itu pasti tuh. Kristen mengaku bahkan membawa kitab Tanak terjemahan dalam Septuaginta di dalam kitab Perjanjian Baru ditumpuk menjadi satu bundal dengan Perjanjian Lama. Tapi mereka tidak setia dengan isi kitab itu. Inilah yang dimaksud angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tapi tidak ada tanda sama sekali buat mereka selain tanda tiga hari 3 malam ini. Maka siapa yang mengimani dalam keagamaannya tentang Yesus bangkit pada hari ketiga, mereka adalah golongan tanda jahat. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Mungkin bisa di noise-kan, di mute dulu, Ukhti Nora. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena Yudas juga adalah anak manusia, Yesus juga anak manusia. Maka bisa jadi yang bangkit pada hari ketiga itu adalah Yudas. Itu bisa aja terjadi. Karena ini poinnya adalah tanda Yunus. Tanda Yesus anak manusia bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda yang spesial untuk angkatan jahat. Angkatan jahat, apa maksud angkatan jahat? Bisa kita lihat dalam Matius 7 nomor 23. Angkatan jahat adalah orang-orang yang akan diusir oleh Yesus. Dan memang betul, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang-orang Kristen lah yang kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus. Curang, Oten curang, jangan main lapor-lapor, mending kalian laporkan aku deh, laporkan ke aku ke kantorku ayo, oh enggak laporkan aku ke kantor lurah, yaitu laporkan aku kalau kalian tidak mampu melawan aku, ayo laporkan aku ke RT. Diam kau Erik, bukan kau aku bilang, yang lapor-laporinnya aku bilang, ayo, kau enggak kalian laporkan aku. Diam kau Erik, bukan kau, laporkan aku ke kantor lurah bahwa kalian tidak mampu melupakan aku. Hesti, kau bisa mute kan Hesti? Kau bisa mute bisa, kan? tapi bukan bisa, ya. Tapi kau juga ngapa pula kau buka mute kau? Enggak, demi Allah, aku tadi sudah buka. Enggak tahu aku. Ya udah aku mute ya. Kalau nanti tiba-tiba apa, mute kan aja. Iya, mute kau. Ya. Kenapa aku dibesarkan? Ini Bang Juma. Ini Bang Juma, sabar keren. Teman-teman di follow akun saya ini, dilapor lagi baru juga sehari. Salah. Betul Bang. Baru sehari bangkit, mati lagi dia. Angkatan jahat nanti bangkit pada hari ketiga. Jadi gitu, Bung. Anda coba lihat di dalam peneguhan Yesus di dalam Matius 7 itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Ini angkatan jahat, pekerjaan angkatan jahat ini. Yang dimaksud serigala di sini adalah angkatan jahat yang mengajarkan Yesus bangkit pada hari ketiga lalu dia menjadi Tuhan. Maka dari buahnya nampak di situ kata Yesus, memanggil aku Tuhan, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah kemudian aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena memang angkatan jahat. Matius 13 nomor 50, angkatan jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah
Nah, inilah yang perlu sahabat saya pahami dengan baik. Kenapa? Al-Quran itu datang menguli apa yang pernah terjadi pada keturunan Adam. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau Al-Quran mengatakan mereka itu adalah angkatan sejahat-jahatnya makhluk. Itu Al-Quran. Yesus mengatakan mereka ini adalah angkatan jahat. Al-Quran juga mengatakan begitu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sinkron. Nah, sekarang kita netral deh. Netral kita. Jangan Islam, jangan Kristen. Kita ambil Matius 12 yang tadi. Angkatan jahat dan orang yang tidak setia menjadikan tanda Yunus sebagai simbol keagamaan. Agama apakah itu? Agan. Ini yang tidak disadari oleh teman-teman Kristen. Tidak disadari. Bahkan kalau kita tanya, apakah betul Al-Quran yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan bahwasanya ketika mereka kamu tanya, kenapa kalian menyembah Yesus? Apa jawaban mereka? Ya, kami mengikuti nenek moyang kami. Apakah itu betul? Sekarang kalau kita tanya teman-teman Kristen yang paling tinggi ilmunya dalam ilmu kekristenan, tanya, saudaraku, kamu menyembah Yesus itu ajaran siapa? Karena Al-Quran mengatakan wa iza qila lahumut tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna say'a wa la yahtadun. Sesungguhnya kami itu menyembah Yesus, menyembah apa yang kami sembah itu bukan karena mengikuti yang kami sembah, tetapi karena kami mengikuti nenek moyang kami. Ini Al-Quran. Nah, coba kita buktikan kebenaran Al-Quran. Panggil Kristen yang memahami tentang ilmu kekristenan. Saudara menyembah Yesus itu karena ikut Yesus atau karena ikut nenek moyang? Karena kalau Yesus diikutin, nyembahnya kepada hakikat yang tak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Nenek moyang. Jelas itu. Nenek moyang. Al-Quran tidak pernah salah. Makanya nyembah Yesus itu adalah sembahan tanda Yunus, angkatan jahat. Matius 7 angkatan jahat dilemparkan ke neraka. Al-Quran juga mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Ternyata cek per cek, orang menjadi Kristen bukan karena orang Yahudi yang datang ke Nusantara ngajarin Kristen, tapi dari Barat. Portugis, Jerman, Belanda. Kenapa bukan orang-orang Yahudi? Kok bukan orang Yahudi yang mengajarkan Kristen? Kalau Kristen ini agama yang benar-benar berasal dari para nabi, kenapa bukan orang Yahudi yang ngajar? Minimal keturunan daripada Yehuda atau Nat atau Dan atau Benyamin atau siapa? Kok nggak ada dari mereka yang ngajarin itu? Kok dari Barat semuanya? Ada nggak saudara-saudara yang bisa menjelaskan ini? Silakan. Karen, silakan tanggapin pernyataan Bang Juma. Kayaknya si Karen terkesima dia dengan pernyataan Bang Juma. Aduh, aku gak bisa bantah lagi. Ya, halo. Selamat siang Bang Juma. Siang, Bung. Iya. Keren penjelasan Anda. Lompat sana, lompat sini itu. Ya. Ya, silakan Anda susun kerangkanya kalau terpisah penjelasan saya. Silakan. Ya, saya masuk di tengah tadi ya. Mungkin tidak bisa menginikan semua, tapi yang bagian awal saja. Begini, mengenai Matius pasal yang ke-7 ayat 21 tadi ya, yang suka dikutip kawan-kawan, seolah-olah itu merupakan penolakan Yesus terhadap memanggil dia Tuhan. Sebenarnya kalau dibaca seluruh konteks itu tidaklah bermaksud demikian, tetapi yang dimaksudkan Yesus, baca aja ayat 21 lanjut, justru yang dimaksudkan Yesus bukan yang berseru-seru kepada dia
ya yang menjadi masalahnya. Atau begini, karena orang menyebut dia Tuhan, Tuhan itu dibawa nanti kepada siksaan. Bukan, ya, justru ketidakkonsistenan yang dimaksudkanlah di sana. Jadi gini, orang panggil dia Tuhan, 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 tetapi perilakunya, perbuatan